Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amanda Revani Putri dengan NIM 1501210367 dari kelas AB 4508 akan memaparkan hasil analisis penerapan Good Corporate Governance pada Bank Mandiri. Bank Mandiri memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi. Hal tersebut diwujudkan dalam aspek-aspek sebagai berikut. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit eksternal dan internal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait, dan penyediaan dana besar, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan, dan pelaporan internal, serta rencana strategis bank. Good Corporate Governance, Bank Mandiri telah melaksanakan langkahnya guna untuk mengakomodir seluruh ketentuan yang berlaku. Yang pertama, struktur organisasi yang dibentuk direksi sesuai dan tepat dengan perseroan. Yang kedua, direksi melakukan perumusan yang tepat dalam menempatkan tugas dan tanggung jawab manajemen sesuai kualifikasi. Yang ketiga, direksi telah merumuskan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP antara lain evaluasi terhadap RJPP tahun sebelumnya, asumsi dan analisis dalam penerapan RJPP tahun ini, dan target kebijakan, strategi, serta program kinerja dari RJPP tersebut. Asas-asas tata kelola yang dikelola oleh Bank Mandiri, yang pertama transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran dan kesetaraan. Pada prinsip transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank Mandiri dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara pertanggungjawaban. Bank Mandiri sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, Bank Mandiri dikelola secara sehat, struktur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, mitra, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal, prinsip pengelolaan bank yang sehat, serta 46 tanggung jawab Bank Mandiri terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Citizen. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, Bank Mandiri dikelola secara independen agar masing-masing organ Bank Mandiri beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dengan maksud dalam melaksanakan kegiatannya, Bank Mandiri harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.